Shalom. Sekali lagi, Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan, terima kasih sudah ada respon saya tadi. Ini bulan lupa kan, bulan Oktober, sudah sebulan lamanya kita tidak berkumpul sebanyak ini karena kegiatan kita sebulan sekali. Ini masih ada satu lagi ya, masih ada November ya, jadi jangan khawatir, belum yang terakhir untuk tahun ini. Ya, kita akan segera memulai ibadah kita untuk pemuda keluarga muda. Mari kita, sebelumnya kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Kamu menganugerahkan waktu, kamu menganugerahkan hidup kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Hingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin bertekun dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin disegarkan kembali melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami mohon Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, memenuhi tempat ini, sehingga kami dapat berfokus dan berkonsentrasi hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Pimpin kami sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri sebentar, kita salaman kanan kiri. Shalom, shalom, shalom. Boleh duduk lagi silakan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memulai memuji Tuhan. Ya, boleh duduk silakan. Kita pujikan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Kasih Allah pada kita. Amin. Kita pujikan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya.
Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, ini orangnya belum bertambah. Oke, saya ingin undang sekali lagi teman-teman, kita berdiri. Kita saling sapa kanan kiri, kita bilang jangan lupa kasih Tuhan. Siap, oke. Kita siap memuji Tuhan? Kenapa? Oke, ini mungkin yang belakang. Di depan nih masih ada kursi yang agak kosong. Mungkin bisa maju aja, nggak apa-apa. Biar tulisannya kelihatan teksnya nanti. Oke, silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belum ada yang isi, belum ada yang dudukin. Siap? Oke, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, kita naikkan pujian kita, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita katakan bersama-sama, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang.
Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk teman-teman semua. Hari ini temanya ada pahlawan Tuhan. Kalau nggak salah itu dari apa? Soal Daud ya, waktu itu, dari ya. Nanti kita akan belajar dari hambanya, Pak Pendeta Ferdinand. Dan sebelum itu kita mau siapkan hati kita dulu. Saya undang teman-teman kita masing-masing pejamkan mata kita. Mari kita ucapkan syukur kita masing-masing pada Tuhan. Kita ucapkan syukur kita masing-masing, apapun itu. Hari ini, atau seminggu kemarin, sebulan kemarin, atau sepanjang hidup, mari kita ucapkan saat ini juga kepada Tuhan kita, di hadapan Tuhan kita. Kita naikkan pujian kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu
kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita pujikan sekali lagi, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Saya ajak kita semua bermazmur untuk Tuhan. Puji nama Dia, ucapkan syukur padanya. Tuhan yang begitu baik bagi kita. Tuhan yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus penebus kita. Mari naikkan pujian kita, mari naikkan pujian bagi kita. Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas hidup. Terima kasih atas anugerah-Mu. Haleluya. Kau sangat baik bagiku Tuhan. Haleluya.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan katakan dengan sungguh, ku yakin Dia hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami sore hari ini. Engkau baik buat kami, Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata, dan Engkau Tuhan yang selalu hadir buat kami. Sore hari ini kami percaya Engkau bukan sekedar hadir di tengah-tengah kami, tapi Engkau berdiam di dalam setiap hati kami. Dan sementara firman-Mu mau disampaikan, Tuhan bicara sendiri dalam setiap hati kami. Roh hikmat, roh wahyu, terobosi setiap hati kami, supaya kami bisa memahami setiap firman-Mu, kebenaran-Mu yang disampaikan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya kecuali pengurapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Semua yang sudah hamba persiapkan tidak ada artinya kecuali Tuhan sendiri bicara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bisa kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya. Ini kaum muda ya, remaja kaum muda. Jadi saya berdiri di hadapan orang-orang yang harusnya punya semangat luar biasa nih ya, harus dong ya. Dan saya bersyukur banget karena saya ada di gereja ini mungkin 2-3 tahun lalu ya, di pas pandemi.
khotbah hanya di tag rekaman aja, tapi sore hari ini bisa ketemu lagi dengan Bro Christian sama teman-teman semuanya. Ini saya percaya karena kasih karunia Tuhan, ya. Semua sehat-sehat, baik-baik lagi ketemu. Nah, puji Tuhan. Nah, sore hari ini kita langsung aja dengan apa yang kita mau bahas, dan saya diberi temanya ini pahlawan Tuhan, yang diambil di dalam 2 Samuel ya, pasal 23 ayat 8 sampai 17 ya. Apakah ada yang sudah baca ini di rumah? Hah? Kalau enggak ya baca ulang, enggak apa-apa ya. Boleh baca lagi? Baca lagi ya sama-sama ya. Dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai dengan 17 kita baca sama-sama dengan suara yang bersemangat. 3, 2, 1. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Isabel, orang Hakimoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia ada Elesar anak Dodo, seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia mendapat tahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. Sekali lagi datanglah 3 orang dari 30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di kubu gunung, dan pasukan pendukung orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang beri aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Dan ketiga pahlawan menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawa kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau minumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Mereka taruhkan nyawanya dan tidak mau ia minumnya. Itulah yang dilakukan lawan itu. Siap. Jadi ini cerita sebenarnya, ini bukan sinetron, ini beneran cerita nih ya. Ini kisah nyata, dan ini terjadi saat itu, di mana Daud itu, di mana ada Daud selalu ada orang-orang ini. Ini disebut dengan Triwira Daud. Orang-orang Triwira Daud ini adalah orang-orang pilihan Daud, dan mereka bisa dibilang jenderal-jenderalnya Daud ya. Mereka ini orang yang super. Suatu ketika, ini dia nih, ini kan Daud sebenarnya sudah tahu ya kalau Daud itu dari Bethlehem ya kan, dia orang Bethlehem ya. Tapi saat ini bukan lagi dia main di Bethlehem, tapi dia ada di sini ditulis di atas gunung di Goa di Bethlehem. Di atasnya dia sedang melihat Bethlehem, karena Bethlehem saat itu sedang dikuasai musuh ya kan. Dikuasai oleh musuh. Dan dari kisah ini ada sebuah kata-kata yang cerita yang menarik, di mana Daud ini di sini dibilang gini, Daud itu punya keinginan gitu loh ya. Timbul keinginan, di ayat 15 bilang gini,
timbul keinginan pada Daud. Jadi jelas ya, timbul keinginan. Jadi ada keinginan, dia mengapa? Mau minum. Mau minum dari mana nih? Itu kan, dari perigi Bethlehem itu, di pintu gerbang situ kan. Ini udah biasa, dia tuh udah biasa, ini kan tempat dia Bethlehem. Dia udah tahu kok itu, di situ ada perigi, ada airnya seger banget, dia biasa minum di situ. Jadi dia hanya punya keinginan untuk minum dari perigi itu. Ini kalau dalam bahasa Inggris memang ini dia sebenarnya nggak ngomong, dia belum buka suara gitu. Dia hanya di dalam hati dia gitu loh, desire-nya dia gitu. Duh, kalau bisa aku mau minum tuh dari perigi itu tuh ya kan, dari tempat situ kayak pengen banget. Nah, tiba-tiba ini Triwira ini, ya singkat cerita Triwira ini itu langsung terobos masuk ke daerah lawan itu. Ikan lagi dikepung nih Bethlehem. Masuk ke situ, ambil air dari perigi Bethlehem itu dia bawa ke Daud. Tak, ya kan? Alkitab bilang dia terobos ya. Ini breakthrough nih. Ini namanya breakthrough nih ya kan. Kalau ada tema breakthrough bisa juga nih breakthrough nih. Breakthrough di situ tuh. Pak, dia ambil air, dia kasih Daud. Dan Daud bilang gini, gak pantas Tuhan, aku minum air ini. Mereka mempertaruhkan nyawanya hanya untuk ambil air minum, hanya untuk memuaskan aku. Sehingga disitulah terjadi korban curahan ya. Disebut dengan korban curahan karena Daud gak minum air itu. Airnya dibuang, dicurahkan, bukan dibuang, dicurahkan sebagai korban curahan buat Tuhan. Dia persembahkan buat Tuhan. Jadi dia gak minum air itu. Dari kisah ini saya melihat bahwa ada hal penting yang harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan punya hal ini. Ada beberapa hal penting. Mungkin ya saya ambil 2 aja ya supaya gak terlalu banyak. 2 hal ini yang saya lihat yang dimiliki oleh Triwira Daud ini. Yang pertama adalah mereka punya spirit yang pertama adalah inisiatif. Semua bilang lu inisiatif. Ya. Jadi Triwira ini punya spirit inisiatif yang tinggi. Inisiatif yang Saudara tahu kalau inisiatif itu ternyata itu di atas dari ketaatan. Ini taat nih. Inisiatif itu di atas taatnya. Kalau taat kan perlu order dulu ya, perlu perintah dulu kan. Perlu ada suruhan dulu, order dulu, and then kita lakukan taat. Tapi inisiatif itu lakukan tanpa harus disuruh. Itu inisiatif namanya. Dan Triwira Daud ini punya itu, inisiatif. Kan saya bilang tadi, waktu kita baca ini, Daud gak memerintahkan loh. Dia gak menyuruh, tolong ambilkan air atau enggak, ambil air itu, enggak. Dia hanya bilang gini, timbul di dalam hatinya. So ada inisiatif yang kuat. Makanya gini, kita harus belajar gini, melatih inisiatif kita dari dalam. Ya, anak-anak muda ini harus kuat inisiatif nih. Ini saya pelayanan beberapa kali ke ini nih, maaf kata nih, Indonesia bagian timur sana. Ini Indonesia bagian timur ini, wow, lemah banget inisiatifnya, bener. Orang Indonesia bagian timur tuh lemah banget, ya. Ini yang saya bilang, nggak boleh kita nggak boleh sampai kehilangan inisiatif di dalam melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus terus membangun inisiatif yang kuat. Inisiatif ini loh, boleh definisi aja kali. Inisiatif itu definisinya sederhana aja. Saya coba tulis. Ini definisi saya ya. Inisiatif definisinya adalah mengenali dan menjawab sebuah kebutuhan tanpa harus diminta. Itu dia inisiatif. Jadi mengenali dan menjawab sebuah kebutuhan tanpa harus diminta. Triwira tadi dia recognize itu, dia Daud. Siapa Daud buat mereka?
Pemimpin. Siapa Daud buat mereka? Bukannya pemimpin, raja. Saya tanya sore hari ini, siapa raja saudara? Oh, harus terus menangkap dong keinginan raja saudara apa, ya kan? Sama seperti Triwira ini, dia menangkap keinginan rajanya. Siapa nih? Daud. Oi, rajaku kayaknya suka nih minum itu air yang di situ. Kelihatannya dia pengen minum ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang katanya kita dekat sama Tuhan, yang katanya kita punya hubungan bagus dengan Tuhan, yang katanya kita mengasihi Tuhan. Apakah kita mengenal keinginan Tuhan? Apakah selalu keinginan kita yang Tuhan pengen? Jawab keinginan aku Tuhan. Tuhan, aku pengen ini, aku pengen itu. Tuhan jawab dong. Apa harus permohonan doa kita yang Tuhan jawab terus? Tapi kalau saudara mau punya spirit pahlawan, terus punya inisiatif yang kuat, kenali dulu apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, minimal buat kehidupan kita. Sebenarnya kalau saya mau lebih lagi, saya mau bilang gini, inisiatif itu bukan hanya sekedar keinginan kita, tapi itu menjawab keinginan orang lain. Triwira ini bukan keinginan dia loh, keinginan rajanya. Jadi ini inisiatif itu sebenarnya bukan untuk diri kita. Inisiatif itu buat kepentingan orang lain. Amin. Apa kehendak raja saudara? Apa keinginan raja saudara? Itu harus kenali. Tangkap itu. Inisiatif itu hal yang paling saya pikir. Saya baca sebuah kisah, sudah tahu juga mungkin kisah ini. Ya, di mana bangsa Israel ada di sebuah penjajahan. Dijajah sama bangsa Mesir seberapa tahun? 400 tahun lebih ya. Nah, waktu mereka dipanggil keluar dari tanah Mesir ini, ya kan? Itu Musa kewalahan banget gitu loh. Karena kenapa? Ada sesuatu yang sulit banget buat bangsa Israel ini mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kelamaan jadi budak, bener? Nah, kelemahan dari budak apa? Apa yang mati? Inisiatif. Budak itu nggak bisa melakukan apa-apa kecuali disuruh atau dipukul. Itu budak tuh. Budak mesti disuruh dulu, ada order dulu, ada perintah dulu ya. Budak mesti ada awas ya kalau nggak ini. Itu hanya mental budak yang nggak punya inisiatif. Sekian ratus tahun lamanya bangsa Israel itu. Makanya ya mengeluarkan mereka dari Mesir hanya butuh 1 malam, tapi untuk mengeluarkan mental budaknya itu ya kan perlu bertahun-tahun lamanya. Jadi sore hari ini saudara coba mengupas ayat ini, saya pikir penting banget. Karena hari-hari ini dibutuhkan seperti ini buat anak-anak Tuhan. Amin. Saudara harus membangun inisiatif yang kuat gitu loh. Saudara punya identitas, itu adalah pahlawan. Amin. Saudara punya identitas adalah identitas pahlawan loh. Aduh Pak Pendeta ngomong sembarangan aja nih. Saya ini bukan siapa-siapa nih, saya orang kecil biasa. Masih ingat Gideon gak sih? Ya kan? Gideon siapa juga Gideon coba. Tapi Tuhan bilang, pahlawanku yang gagah perkasa. Gideon tuh, semua kisah di Alkitab dimulai dari seorang yang biasa-biasa aja, gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan sebut mereka pahlawan. Kenapa? Karena udah Tuhan taruh identitas pahlawan dalam diri saudara. Kenapa? Karena saudara lahir dari seorang pahlawan. Karena Tuhan kita adalah pahlawan. Ini dia seperti anak-anak panah di tangan pahlawan kan. Saudara kita nih anak muda itu di tangannya pahlawan ya kan. Siapa pahlawan kita? Tuhan. Dia lepaskan gitu kan. Saudara dilepaskan di marketplace saudara dilepaskan Tuhan di sekolah saudara, di kampus saudara, di tempat kerja saudara. Pak, dilepaskan. Untuk apa? Untuk mengerjakan kehendak Tuhan di situ ya kan. Supaya apa?
supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Dan ini yang saudara harus lakukan terus. Ini saya suka ayat banget. Ini ayat pemuritan sebenarnya ini, ya kan? Dan saudara menciptakan pahlawan-pahlawan baru lagi, ya kan? Gitu. Untuk melesatkan lagi, lepaskan anak panah di mana? Di marketplace mana? Marketplace mana? Di politik boleh, di entertain boleh di mana aja. Loh, kita kan gereja bukan gedung ya kan? Gereja orangnya. Ya kita yang datang dong, kita yang kesana dong. Nggak harus kan orang masuk ke gereja, ada orang yang susah banget ke gereja. Aduh, mau masuk gereja aja udah malu gitu kan. Ya, saya ingat tuh cerita si Mongol katanya masuk gereja disangkain copet ya kan. Ya kan. Ya udah untuk menghindari kayak gitu-gitu kita yang datengin aja copet kalau gitu ya kan. Nah ada loh. Saya dulu punya pemuritan anak-anak, kita masuk ke gitu-gitu, tukang copet, masuk ke situ. Tapi bukan jadi copetnya, tapi untuk memenangkan pencopet-pencopet itu. Pengamen malam, anak-anak bisa sampai malam-malam, ngamen hanya untuk apa? Untuk nginjilin anak-anak pengamen kayak gituan. Itu namanya anak panah yang kita lesatkan gitu. Dan itu harus sampai sasaran. Kalau nggak sampai sasaran itu namanya hamartian, meleset dong, dosa namanya kan. Ya. Jadi kita harus punya inisiatif harus kuat. Ya. Sama seperti Triwira Daud ini, dia punya inisiatif kuat. Kata inisiatif ini memang adalah sesuatu kekuatan yang memerlukan discernment, kemampuan untuk menangkap apa ini? Saya bilang nih, menangkap ini nih. Maunya Tuhan itu apa? Jadi saudara harus apa ya? Saya bilang bukan harus lebih rohani lagi ya, nggak ada orang harus lebih rohani ya. Jadi saya percaya gini, waktu Tuhan, saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara udah jadi orang rohani gitu ya. Setuju ya? Saudara nggak akan lebih rohani lagi, saudara mau jungkir balik berdoa 24 jam tiap hari nggak bangun-bangun berdoa mulu, udah saudara jadi orang Kristen. Saudara nggak akan lebih rohani lagi, karena roh saudara sudah diperbaharui. Nah masalahnya, apa yang harus terus selalu dirubah? Bukan roh lagi, tapi mentalitas. Ini mentalitas ini yang gak bisa sehari 2 hari dikerjainnya. Mentalitas ini yang harus terus dirubah. Inisiatif itu masuknya di dalam mental sini nih. Inisiatif kan jadi kebiasaan itu. Nah mental itu dirubah gak gampang, gak sehari 2 hari. Gak mungkin itu. Dirubah dulu pola pikirnya. Makanya di dalam pengajaran yang saya buat dalam mengajar dalam kelas pemuritan, saya bikin namanya membangun fondasi mentalitas, ya kan. Jadi itu ada yang namanya identitas, pikiran, kebiasaan dan perkataan. Itu. Jadi orang harus dulu kuat di identitas. Kemudian pola pikirnya mesti benar, kemudian kebiasaannya dibangun, kemudian perkataannya mesti dibangun. 4 hal ini harus kuat, ya kan? Saudara harus bangun 4 hal ini. Nah, saya ambil bahwa inisiatif ini adalah bagian dari mentalitas. Kalau inisiatif saudara nggak bangun dan nggak kuat, saudara akan terus-terusan jadi orang yang apa ya? Menunggu, monggo, duluan aja, duluan aja deh. Halo, anak muda suka gitu, duluan aja. Ayo, kita pelayanan yuk, kita begini. Duluan deh, gitu ya kan. Suruh duluan orang, No, inisiatif itu maju. Halo, anak-anak muda, jangan menunggu. Waduh, kalau nunggu kapan majunya? Mental ini, mental nunda namanya nih. Mental nunda tuh nggak boleh. Anak Tuhan harus punya inisiatif yang kuat. Mental nunda membuat saudara terlempar ke belakang. Saudara tidak akan pernah maju ke depan. Amin. Yang kedua, ini dia. Yang kedua adalah Triwira Daud ini punya antisipasi yang kuat. Ini dia. Yang pertama inisiatif.
Yang kedua adalah antisipasi. Karena mereka saking dekatnya dengan Daud, ya mereka selalu mengantisipasi. Antisipasi tahu kan? Berjaga-jaga. Mereka selalu standby, gak kemana-mana gitu. Kan saya bilang, di mana ada Daud, di mana ada rajanya, dia di situ. Mereka selalu di situ. Di mana Daud jalan, mereka ikutin terus. Di mana Tuhan bergerak, di situ kita. Di mana Tuhan bergerak, kita di situ. Antisipasi ini perlu dibangun gak? Ini dibangun. Ini mentalitas yang perlu dibangun. Dan antisipasi ini dibangun hanya orang yang tadi saya bilang. Orang yang rohnya sudah diperbarui. Pertanyaannya, apakah sudah diperbarui roh kita? Udahlah. Harusnya kita semua punya kekuatan. Itu dia. Anticipation yang kuat. Saya teringat kisah di dalam Kejadian ya. Dalam Kejadian tentang Abraham. Dari pasal 12, pasal 13, usah baca di rumah aja ya. Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, itu suruh baca deh kisah Abraham. Abraham ini orang yang luar biasa juga. Dia pahlawan Tuhan. Dari pasal 12 Tuhan Tuhan bilang dia keluar dari negeri nenek moyangnya, Ur Kasdim, untuk ke negeri yang Tuhan tunjuk. Tapi negerinya Tuhan gak kasih tahu tuh. Bayangin. Soalnya disuruh orang pergi gitu ya. Coba dong kamu pergi. Kemana? Udah pergi aja dulu. Dan Abraham nurut. Di tengah jalan baru Tuhan kasih tahu kan. Dia pergi kemana? Abraham ini. Ya. Pasal 13 dia bertempur dengan raja-raja dari timur. Pasal 14 kemudian dia menerima janji dari Tuhan. Masalah pasal 16. Nah ini dia. Dia break janji Tuhan ya. Karena dia nunggu banget janji Tuhan itu ya kan. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan buat dia, masih ingat? Masih ingat ya? Dia nunggu lama banget sih ceritanya ya. Dia nunggu mungkin 10 years lebih kali ya, dia tunggu cukup lama lah. And then ini yang terjadi ketika dia menunggu di ayat yang 15 dia menunggu janji Tuhan kelamaan. Istrinya kasih masukan buat dia ceritanya ya, kita kasih masukan aja. Dia panggil papa, mungkin gitu, papa mama kali ya suami istri ya. Begini Pak, mungkin ini maksud Tuhan begini, kita dapat anak tapi dari pembantu kita waktu itu ya kan. Jadi silakan, karena regulasinya saat itu regulasinya diperbolehkan loh. Jadi kalau dia punya budak ya atau apa boleh punya anak gitu. Jadi regulasinya saat itu boleh. Ya Daud sama seperti pria-pria kebanyakan dengan cara sesama dalam tempo sesingkat-singkatnya ya kan. Dia langsung mengiyakan usulan istrinya itu. Oh gitu mah, oh siap mah ya kan. Akhirnya sudah, saya singkat cerita sudah tahu lah ya ceritanya ya. Dan dia mendapat anak dari siapa? Ayo baca Alkitab. Dia dapat anak dari siapa? Sarah ya? Oh Hagar ya betul ya. Dia mendapat anak bukan dari apa yang Tuhan janjikan. Dan lahirlah seorang anak namanya Ismail. Abraham asik banget dengan Ismail. Dia berpikir inilah anaknya yang sudah Tuhan janjikan. Hati-hati. Saudara mungkin sedang berpikir, saudara sedang ada kenyamanan saat ini, saudara sedang, ini sebenarnya maunya Tuhan buat aku. Oh Tuhan mau kasih aku ini sebenarnya. Padahal sebenarnya janji Tuhan bukan itu loh. Nah ini kan perlu kekuatan antisipasi yang benar, kalau enggak aduh kacau nih. Abraham asik banget dengan Ismail. Dia wow,
pokoknya nanti sudah baca itu, dia asik bermain dengan Ismail. Ayat 16 itu pasal 16 ya. Kemudian dari pasal yang ke 16 sampai ayat 17 itu kan Abraham break perjanjiannya kan. Di situ Tuhan gak bicara loh. Tuhan gak bicara lagi sama Abraham. Kurang lebih 13 tahun. Ya gak salah ya, 13 tahun nih. Kejadian pasal 17 tuh Abraham umur berapa sih? 99 tahun. Kejadian 16 waktu itu ayat terakhirnya 86 tahun dikurangin 13 ada ya? Iya, 13 tahun lamanya ya. 99 tahun, 99 dikurangin 86. Iya. Ya. Ada 13 tahun kan? Kosong Tuhan gak bicara kan? 13 tahun. Nah, pertanyaannya nih, kalau 13 tahun Tuhan gak bicara sama kita, saudara gimana? 13 tahun saudara gak pernah dengar lagi lagu-lagu tadi tuh, ya kan? Lagu-lagu worship, lagu-lagu penyembahan, ingat kasihnya. Oh, saudara gak ingat lagi tuh. Saudara gak lagi nyanyi-nyanyi pujian, saudara gak dengar firman, 13 tahun lamanya. Saudara jadi apa? Bisa aja, bisa. Kalau saya bilang, saya teriak sama Tuhan, mending saya mati aja udah. Mau tahu nggak reaksi Daud? Santai aja dia, nggak boleh, biasa aja. Padahal dia orang paling bergaul dengan Tuhan loh. Dari pasal 12 bayangkan, kira-kira orang mana yang mau nurut perkataan orang? Ayo keluar dari negeri kamu, pergi. Udah keluar aja dulu. Nanti tengah jalan aku kasih tahu, dan dia nurut. Itu saya percaya dia punya hubungan kuat gak tuh sama orang itu, sama Tuhan? Kuat banget. Dia percaya banget. Tapi 13 tahun nih, dia 16-17, Tuhan gak bicara sama dia. Abraham gak nyari Tuhan tuh biasa aja. Come on, seorang Abraham. Saya hampir bilang sedeng nih orang nih. 13 tahun lamanya. Saudara gak pernah ketemu lagi dengan hal-hal rohani dalam hidup saudara. Harusnya sih teriak ya, minta Tuhan tolong. Abraham biasa aja. Tapi inilah yang saya suka dari Tuhan kita. Dia Tuhan yang selalu baik. Dalam percakapan ini ada kata kembali, dan Tuhan kembali kepada Abraham, dan Tuhan kembali kepada Abraham. Gak tahu berapa kali, saya gak baca lagi, saya gak hitung. Tuhan selalu come back again, come back again, come back again. Dia balik lagi kepada Abraham. Dan dia memulihkan perjanjiannya lagi dengan Abraham. Dan di saat itu nama Abram berubah menjadi Abraham. Ditambah dua kata lagi ya. Dari nama Tuhan sebenarnya itu. Tahu gak? YHWH itu. Nama Tuhan diambil itu. Abraham itu. Ya, ditaruh. Cuma kasih tahu aja buat Abraham. Bram, mulai saat ini, I live in you because my identity is in you now. Sekarang identitas aku di dalam kamu, no? Sedap. Nah, di sini baru saya suka banget nih. Nanti baca di rumah aja pasal yang ke-18. Di sini saya sebut dengan spirit antisipasi yang terbangun. Di mana orang yang sudah mengalami perjumpaan dan mengalami perubahan hidup luar biasa. Abraham kan hidupnya dirubah lagi tuh. Dan dia mengalami pola pikir yang berubah, dia bertobat di situ kan. Dia berubah. And then di situ dia gini. Di pasal 18 dia gini. Terjadi sesuatu cerita yang menarik. Abraham lagi santai di kemahnya. Ini lagi cerita Abraham. Dia lagi asik di kemahnya. Tapi di luar kemah mungkin ya, karena saat itu mungkin seperti di Jakarta agak panas. AC mati, dia keluarlah dari kemahnya. Dia duduk-duduk di dekat pohon terbantin. Ya. Mungkin di situ ada secangkir kopi dan pisang goreng. Nggak tahu. Yang pasti Abraham nggak ngerokok kayaknya waktu itu ya. Dia asik-asik, santai-santai di situ. Ya. Saya suka kalau baca suka ngebayang-bayangin gitu. Kemudian Tuhan, ya kan. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Abraham.
Terus itu, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan sosok 3 orang datang, ya. Tapi ini penampakan Tuhan nih. Dia teofani, sebenarnya penampakan Tuhan pada perjanjian lama itu disebut teofani. Dia menampakkan diri dengan 3 orang datang. 3 orang ini saya percaya melambangkan Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan itu dia hebatnya adalah Abraham waktu lihat 3 orang itu, dia melihatnya bukan sebagai orang 3 orang itu, tapi dia bisa langsung mengenalinya sebagai no, ini Tuhan. Kenapa? Karena di cerita itu Abraham langsung mengangkat mukanya dan dia berdiri, langsung dia hampiri ke 3 orang itu, dan ditulis di Alkitab dia sujud sampai ke tanah. Jadi dia bukannya ini, dia sujud begini pas sampai di depan orang itu. Why? Karena dia tahu ini Tuhan. Apa tuh namanya? Itu antisipasi. Kita kadang Tuhan mau apa aja kita nggak tahu, ya kan? Apalagi Tuhan mau bicara, apalagi Tuhan mau hampiri kita kurang tahu. Abraham langsung tahu deh. Oh no. Ya hampir Tuhan. Dan dia nanti baca di rumah kisahnya, Abraham bilang, jangan pergi dulu sebelum mampir di kemah ini. Ya, jangan pergi. Tolong, ya kan, mampir ke kemahku. Di situ dia bilang biarlah aku ambil air sedikit, ya kan, untuk membasuh kaki. Tapi no. Dia langsung bilang ke istrinya, tolong bikin roti bundar dan bikin potong anak lembu. Udah bikin kayak pesta aja udah. Nanti sudah baca di situ. Dia bukan bikin sepotong roti bundar ya, tapi itu kayaknya bukan sepotong, itu banyak itu, ya kan? Banyak itu, bukan buat 3 orang kayaknya itu. Itu ya sudah baca aja, itu pokoknya bukan buat 3 sukat tepung. Itu berapa kilo itu? Jadi ya 3 sukat tepung, bukan roti bundar kecil itu. Ya pokoknya bisa pingsan lah kita kalau ditabuk sama tepung roti itu ya. Pokoknya itu besar itu. Itu buat banyak orang. And then bukan sekedar itu aja, ya kan. Dia bikin mengambil seekor anak lembu yang empuk, baik dagingnya. Masak. Waktu masak kan jadi disajikan di depan 3 orang ini. Wah, ini dia. Waktu disajikan di depan 3 orang ini. Apa yang Abraham lakukan? Sudah tahu ini gak sih? Ini di atasnya waiters. Apa tuh namanya? Saya lupa kelasnya. Suka berdiri samping kita tuh. Kalau di restoran-restoran yang dining, fine dining gitu ya. Ada yang berdiri samping kita. Bukan waiter, apa namanya itu? Di atasnya waiter. Jadi dia butler, exactly, butler namanya. Butler itu di atasnya, dia tanggung jawab. Dia mesti lihat, tehnya habis, kasih lagi. Dia perlu lap atau dia perlu tisu, langsung ambil. Inisiatifnya ada, antisipasi tapi sambil antisipasi, inisiatif tetap. Itu butler itu Abraham di situ tiba-tiba jadi butler yang, saya baca ayat ini sebenarnya. Ini kalau dilamar di hotel mana berbintang langsung diterima. Untung Abraham bukan jadi waiter, dia jadi bapak orang percaya dia ternyata, ya kan. Wah, luar biasa. Nah ini yang dimiliki seorang pahlawan nih. Inisiatif ada, antisipasi ada. Jadi kita tuh enggak ngotot sama Tuhan gitu loh. Ketok pintu, Tuhan bukakan pintu. Tuhan berdoa tiap malam, Tuhan bukakan pintu. Aku mau pekerjaan ini Tuhan. Tuhan bukakan. Tuhan senyum-senyum. Nak, jangan ketok ini nak. Ini pintu dari tadi aku udah buka, kamu ketok-ketok ini mulu. Ngerti gak? Gak antisipasi kan? Maksa Tuhan terus, pokoknya
gedor pintu ini, tok 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 tok, Tuhan, berdoa tiap malam. Padahal Tuhan bilang, aduh, nak, sini, aku buka yang ini. Enggak, kamu enggak di situ. Pintu yang ini aku buka. Tapi kita paksa gedor yang ini. Kita udah enggak dengar lagi tuh suara Tuhan bilang, nak, di sini. Karena kita kebanyakan teriak ya kan. Tuhan. Slow aja, kata Tuhan, slow. Yang penting spirit antisipasi ada. Tenang, tenang dulu, kalem aja, kalem. Seorang pahlawan harus memiliki ketenangan yang luar biasa. Kalau nggak tenang, kelar, dia mesti tenang. Dia mesti dapetin maunya rajanya tuh. Itu pahlawan. Triwira Daud itu orang yang super kalem. Mana mungkin dia bisa memahami apa yang Daud mau? Kecuali mereka anti setiap gerak-geriknya Daud dilihat gak? Tahu lah. Maaf ya, Daud ngupil aja dia tahu pasti. Iya kan? Raja kita ngupil pakai tangan kiri, pakai jempol apa pakai keling, tahu. Maaf nih. Itu antisipasi namanya. Nah, kita antisipasi gak maunya Tuhan? Halo? Ini perlu dilatih. Saya bilang gini nggak langsung jago, enggak. Tapi perlu dilatih. Saya dulu mirip-mirip juga kok. Suka ngotot sama Tuhan. Kalau berdoa, kalau minta, waduh jago banget saya, jago. Ngotot. Tuhan pasti jawab saya. Saya yakin Tuhan jawab. Iya Tuhan jawab, tapi bukan yang ini. Ya kan? Tapi ya mungkin yang pintu ini Tuhan jawab. Halo? Ada kisah lagi menarik. Nanti baca lagi di rumah. Yohanes pasal yang ke berapa tuh? 2 kali ya. Yohanes aja lah. Kisah ini adalah kisah yang paling canggih. Karena inilah mujizat pertama Tuhan Yesus. Di sebuah pernikahan. Yang ada di Kana. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di pesta itu ibunya Yesus panitia seksi konsumsi. Setahu saya, ya kan? Ibu-ibu, halo. Ibu Yesus seksi konsumsi. Dan Yesus adalah undangan biasa. Suatu ketika Yesus datanglah di pernikahan itu. And then habis apa? Air anggur. Apa yang dilakukan Ibu Yesus adalah dia samperin dong Yesusnya dong. Dia tahu siapa Yesus. Saya nggak usah explain lagi ya. Ini hubungan ibu dan anak nih. Hubungan tahu. Dia samperin. Sus. Ya, aduh sus kok panggilnya apa ya? Us lagi ya kan. Nak. Aduh, gue bahasa Manado lagi. Orang kehabisan lagi kan. Kita kehabisan ya kan. Kita kehabisan air anggur nah, ya kan. Kita kehabisan air anggur nah. Wah, kalau nanti punya Alkitab yang paling lama nih terjemahannya itu kasar loh. Yesus jawab ibunya kasar banget. Hai perempuan, apa urusanmu? Ya kan. Kalau yang udah terjemahan sekarang sih udah lebih sopan. Ya kan, ibu dibilangnya. Tapi kalau terjemahan perempuan. Jadi Yesus hanya ngomong gitu. Apa hubungannya? Gitu loh. Apa hubungannya gini? Gitu. Baru dia bilang apa hubungannya dengan itu hanya per second. Gitu. Itu hanya berapa detik. Dia panggil pelayan itu kan. Tapi sebelum dia ngomong pelayan itu, Ibu Yesus, ini dia nih, kerennya ibu-ibu ya. Itu ada juga ini ibu-ibu sini nih, calon ibu-ibu dan ibu-ibu. Tolong jangan baperan. Ya, ibu-ibu, kalau jadi Maria kalau baper tuh bisa, dia punya hak baper, bisa dong. 9 bulan di perut ya kan, tiba-tiba lu dijawab begitu sama anak lu, gua masukin lagi lu ke perut ya kan. Tapi Maria enggak loh. Maria atau enggak mungkin dia ke pojokan, cari pojokan nangis. Anakku kok begitu, bisa aja, bisa. Tapi Maria enggak, dia enggak ke pojokan, tapi dia cari pegawai itu. Tukang pelayan itu nanti lihat
Kalau tuh si gondrong itu ngomong, ya apa aja yang dia ngomong turutin. Iya aja tuh pelayan. Benar. Yesus habis ngomong begitu ke ibunya, dia balik badan. Ya kan, dia panggil pelayan itu, ambil tempayannya dong. Pelayan itu udah dibilang sama Maria, ambil pelayan, isi air. Iya, ini tempayan buat anggur Pak. Oh iya, tadi ibu tadi bilang, sudah lu denger aja. Oh iya, gue ya kan goblok-goblokan mungkin. Goblok lu ya, isi aja. Oh isi air, isi aja air, isi, semua isi. Singkat cerita, tempayan itu berubah menjadi apa? Air anggur. Dan air anggur yang terbaik. Di pesta adat istiadat mereka, biasanya nih namanya juga Yahudi ya, otak Yahudi itu. Ya kalau awal-awal pesta disuguhkan anggur yang terbaik. Kalau mereka udah pada fly ya kan. So fly nih orang nih, udah kasih aja yang murahan. Ya. Tapi ini dari awal sampai habis anggurnya terbaik. Wah, anggur terbaik. Ya. Siapa yang jadi pahlawan di situ? IO-nya lah. IO, iya kan, bukan Tuhan Yesus, IO-nya yang senang itu kan, IO-nya. Kalau ada IO saat itu, IO-nya yang senang. Tuhan Yesus mah udah kemana kali. Jadi ini dia. Pernah dengar kata gini nggak? Akan tiba waktunya, tapi akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya. Pernah dengar gitu nggak? Ayat itu kayak yang Yohanes berapa? Akan tiba saatnya dan kayak akan tiba tapi saatnya udah sekarang. Pernah bingung nggak? Saya pernah bingung tuh sama ayat itu tuh. Akan tiba waktunya dan tiba sekarang. Itu Yesus. Itu tuh. Itu namanya Tuhan Yesus punya semua waktu ya. Nah, kalau kita nggak kuat dengan kata antisipasi, kita kelewat aja itu. Makanya mesti antisipasi kuat. Sama inisiatif harus kuat. Makanya kita bisa menangkap waktu Tuhan. Ini permainan waktunya Tuhan ini. Hanya orang-orang yang kuat antisipasi bisa menangkap waktunya Tuhan. Kalau saya bilang waktu Tuhan, saudara tahu ya? Saya nggak tahu pernah cerita sama saudara apa, atau pernah saya ajarin apa. Jadi waktu tuh dikasih Tuhan buat kita 3. Yang pertama, waktu kita manusia. Waktu kita tuh manusia terbatas. Ada lahir, ada mati. Bisa diulang? Nggak bisa ya. 1 hari ada 24 jam. 1 minggu ada 7 hari. Dari Asongan sampai Bapak Presiden punya berapa jam sehari? 24 jam. Ada yang punya 25 nggak di sini? Nah, saya pengen 25 cuma nggak ada, nggak dikasih juga. Jadi sama semua. Itu namanya kronos. Ya, waktu manusia disebut kronos bahasa aslinya. Nah, ada yang kedua, itu namanya waktu Tuhan. Itu kekal. Aionios bahasa aslinya. Jadi awal sampai akhir, dia punya semua waktu. Itu waktunya Tuhan. Kemudian saudara kenal baru namanya waktu yang ketiga ini, sering banget disebut namanya Kairos. Apa itu Kairos? Kairos adalah waktunya Tuhan yang kekal tadi, terobos masuk ke waktunya manusia yang terbatas. Itu Kairos namanya. Kapan kita tahu Kairosnya Tuhan? Itu tadi. Kalau saudara punya antisipasi yang kuat, sama inisiatif yang kuat, saudara tidak akan menangkap Kairosnya Tuhan. Kadang-kadang kesempatan bisa datang 2 kali. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, kadang bisa berkali-kali, tapi kadang juga hanya sekali kan. Makanya saudara harus punya kemampuan untuk ini nih, seize the Kairos. Seize itu bahasa Inggris apa tuh? Seize itu bukan sekedar menangkap, saudara harus punya ketepatan mengerti waktunya Tuhan. Untuk begitu kan mesti seperti Triwira tadi tuh.
Nggak bisa lengah, pandangannya terus kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, kita masih terus pandangan kita tertuju kepada Tuhan kita, apa kadang-kadang kepada keinginan kita, kebutuhan kita, masalah kita, ya kan? Kita meleng sedikit, Tuhan itu Tuhan yang bergerak. Kalau kita meleng sedikit, sampai di mana Tuhan? Ya kan? Itu Tuhan tuh kayak lagi belajar matematika. Kamu kelewat sedikit aja, udah bego deh lu sampai kuliah. Ya, SD nggak ngerti, SMP tambah bego, SMA, ya udah. Cari yang nggak ada kuliah matematika di mana ya? Nggak ada. Saya tuh begitu tuh. Saya kuliah pariwisata supaya nggak dapat matematika. Kuliah di situ ada namanya financial, hotel, financial, aduh. Matematika lagi. Welcome. Jadi nggak bisa meleng, harus fokus sama Tuhan tuh. Ikutin terus maunya Tuhan. Kemana maunya Tuhan, ikut terus, bergerak. Makanya saya senang banget ketemu orang yang saya udah gak ketemu lagi, pas ketemu lagi. Masih pelayanan, masih bro. Keren. Masih pelayanan, masih bro. Masih ya. Masih, ya masih usaha tapi masih tetap pelayanan bro. Keren. Teman-teman saya yang dulu menari-menari, tamborin, masih pelayanan. Jadi ibu rumah tangga, terus masih pelayanan. Ya enggak lah, ngurus anak. Ya jangan dong. Saya punya teman-teman yang udah anaknya berapa masih juga pelayanan. It's okay. Masalah, no problem tuh. Ya kan? Yang penting masih semangat melayani. Minimal dia ngelatih, dia melatih. Wah, itu keren. Waduh, masih sekarang gimana? Apalagi yang tadi udah belok, udah nyasar. Maaf bro, sekarang saya udah pindah kiblat. Oh ya udah, harus gitu dong. Mau ngomong apa ya kan? Kiblat ya. Semoga ditarik lagi ya. Gitu. Kalau kita telat, kalau kita nggak ikut maunya Tuhan, nggak terus fokus sama pergerakan Tuhan, udah deh, kita ketinggalan. Nah sore hari ini, yuk teman-teman di Bekasi, ya, yuk. Nih pahlawan Tuhan, saudara pahlawan Tuhan semua, amin. Di sini nggak ada yang nggak pahlawan, saudara pahlawan. Tapi pahlawan harus punya inisiatif kuat dan punya antisipasi yang kuat. Ya, mulai malam hari ini latih saudara. Saya nggak bilang langsung jago nih, saya kasih tahu malam hari ini saudara harus punya antisipasi, inisiatif yang kuat. Langsung jago enggak, tapi saudara perlu latih. Nggak ada hal yang langsung jago, nggak ada. Nih sini musiknya jago-jago banget nih, ya kan? Nggak mungkin tuh saya percaya tuh main piano tadi bagus begitu. Hanya gara-gara baru lahir dia langsung jago, enggak. Pasti dia latihan dulu itu. Ya kan? Enggak tuh main gitar jago gitu. Kemarin kayaknya enggak begitu, gue lihat lu gak bisa pegang gitar kok sekarang langsung jago. Nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin, dia pasti latihan gitu loh. Nyanyi suara bagus banget. Masa sih? Kemarin gue gak bisa nyanyi, ngomong aja gak bisa. Ya kan bohong banget. Pasti latihan dia gitu loh. Dan saya yakin apa aja yang dilatih pasti bisa. Mau dilatih? Mulai latih. Sederhana kok. Sudah punya firman Tuhan, Alkitab? Baca. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya dari situ semua Tuhan singkapkan. Karena semua pewahyuan, semua kepintaran dunia itu semua lahir dari firman Tuhan. Dan dari situ Tuhan akan singkapkan. Abraham, Daud, mereka semua pahlawan, tapi saudara juga adalah pahlawan-pahlawan hebat. Bangsa ini perlu saudara, amin. Perlu pahlawan-pahlawan, pahlawan yang akan menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sore hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus singkapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya roh Tuhan di dalam kami. Roh Kristus, Roh Kudus yang akan terus menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk terus kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukan hanya karena waktu kami pergi ke gereja, tapi dimanapun kami boleh merenungkan firman-Mu. Supaya firman itu boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman itu boleh menyatakan terang Tuhan dimanapun.
dan kekuatan-Mu Tuhan nyatakan lewat firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tes, cek. Jadi semua kita di tempat ini adalah pahlawannya Tuhan, amin. Coba tengok kanan kiri dulu dong. Kamu pahlawan Tuhan bukan nih? Inisiatifnya kuat, antisipasinya kuat. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini yang mau melihat, main musiknya kurang bagus, saya mau main musik. Oke, gitu ya. Oh ini tadi narinya kurang kompak, saya mau nari lebih kompak. Oke, silakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini. Oke. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada taat dan setia, kepadamu Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Katakan, ku datang ya Bapa, ku datang ya dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang aku ingin. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh, katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan, jadikan aku. Mari pahlawan-pahlawan Tuhan, angkat tanganmu sama-sama. Kita angkat tangan kita sama-sama. Seturut karya-Mu Tuhan, ajar kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Jadikan kami pahlawan-pahlawan Tuhan, yang memuliakan Engkau Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh,
menjadikan aku indah. Kau memandang mulia, seturut karya di dalam hidupku. Wajah berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan taat dan setia. Taat dan setia. Taat dan setia. Taat dan sekali lagi taat dan setia. Taat dan kepadamu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Dia Raja kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau utus ke tempat ini. Buat firman yang sudah disampaikan Tuhan. Ajar kami punya inisiatif Tuhan. Ajar kami juga punya antisipasi untuk selalu melihat Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang taat dan setia Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum duduk kasih salam dulu. Satu orang aja, gak usah banyak-banyak. Tapi diguncang-guncang ya, biasa ya. Taat dan setia. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kita mau dengerin pengumuman ya. Habis itu persembahan. Tolong Karian. Baik, ini kita akan bicara soal tadi apa? Inisiatif ini. Sama antisipasi ya Pak. Jadi ibadah Next PKM ya teman-teman, hari Minggu tanggal 26 November, pendetanya udah ada, Fandi Stephen. Startnya seperti hari ini jam 5 sore. Jangan sampai nggak datang ya. Nah ini kita punya acara sepada, sapa dan doa setiap Sabtu. Sabtu minggu pertama, kedua dan ketiga jam 20.50 berkumpul lewat Jimit online. Kita berdoa bersama-sama sambil bertegur sapa lewat Hellship juga. Ini khusus untuk pemuda-pemudi. Jadi ini inisiatif dan antisipasi dari pemuda-pemudi agar hadir di Hellship ya. Jangan sampai ini, kita harus peka terhadap Tuhan tentunya ya teman-teman. Nah ini yang paling penting, baca Alkitab 2 pasal. Ini antisipasinya mulai hilang dan inisiatifnya juga mulai kendor. Jadi mari kawan-kawan yang belum mau lagi menyemangati diri ya, mempunyai inisiatif dan antisipasi, mari bersama-sama berkumpul bersama kita membaca Alkitab 2 pasal. Baik, terima kasih Rian. Silakan Kareno. Baik, terima kasih Kak Steve. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bagi petugasnya ada? Sudah? Oh ada di ini, baiklah. Kita mempersembahkan persembahan kita jika kita sambil menaikkan pujian kita. Gloria.
Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan. Give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Katakan, we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kita katakan Gloria. Haleluya. Baik, kita sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam bagian akhir ibadah kita untuk doa syafaat sebelum kita kok bubar sih istilahnya, sebelum kita tutup ibadah kita. Saya undang Pendeta Alfian untuk ya, silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepada untuk segala berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati setiap
tangan-tangannya telah memberikan ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, bahkan juga Tuhan berkati usaha studi mereka ya Tuhan. Dan malam hari juga Tuhan kami berdoa bersama-sama kepadamu ya Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami sebagai anak-anak muda ya Tuhan, sebagai keluarga muda juga ya Tuhan, untuk terus diajar dan diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan dan akan dipakai Tuhan sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan. Diajar untuk kami mempunyai inisiatif dan antisipatif ya Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan nyawa bagi kami masing-masing ya Tuhan. Oleh karena itu kami rindu seluruh kehidupan kami dipersembahkan bagi Tuhan saja. Beri kami sebuah kepakaan ya Tuhan, ketajaman untuk bisa melihat isi hati Tuhan, mengerjakan isi hati Tuhan, bahkan juga bergerak sesuai dengan isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah firman itu juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami bersama-sama dalam sebuah komunitas PKM ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, PKM ini semakin hari semakin bertumbuh ya Tuhan. Setiap membersnya juga bertumbuh ya Tuhan, bahkan juga secara bilangan bertumbuh ya Tuhan. Kami rindu kami bisa juga dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjangkau teman-teman kami yang lain yang mungkin sampai hari ini juga belum bisa bergaul bersama kami ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan mereka, pergumulan mereka, bahkan juga halangan mereka untuk bersama-sama dengan kami. Tapi kami terus berdoa Tuhan, biarlah Engkau menggerakkan mereka untuk boleh bersama-sama dengan kami bertumbuh dalam komunitas PKM ini ya Tuhan. Kami mengajak mereka, kami melibatkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan bahwa masa depan gereja ini ada di tangan anak-anak muda ya Tuhan. Dan anak-anak muda yang siap untuk dipakai oleh Tuhan dalam masa keberhentian gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap pengurus PKM yang ada. Biarlah mereka juga boleh menangkap visinya Tuhan, maksudnya Tuhan, sehingga setiap agenda yang kami kerjakan hanya untuk Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa yang dilayani semakin bertumbuh ya Tuhan. Berkati juga gereja kami, gembala sidang kami bersama dengan para majelis yang ada, pengurus komisi yang ada. Tuhan berkati, boleh bersama-sama dengan kami bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang semakin besar, yang Tuhan semakin hari titipkan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi bangsa negara kami. Biarlah kami berharap selalu kepada Tuhan. Biarlah bangsa kami penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Bangsa kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Bahkan dalam masa-masa menjelang Pilpres ini ya Tuhan, pesta demokrasi, kami rindu setiap masyarakat ya Tuhan boleh menangkap maksudnya Tuhan, boleh menangkap isi hati Tuhan, siapa pemimpin yang qualified untuk bisa memimpin bangsa Indonesia ini 5 tahun ke depan. Kami rindu kami mempunyai ketajaman, kepekaan, tidak hanya sekedar dibawa oleh arus ataupun sensasi yang ada, tapi kami boleh tahu mana pemimpin yang telah Tuhan tentukan untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang mungkin hari-hari ini sedang bekerja, studinya mereka masing-masing, punya usaha ya Tuhan, bahkan juga pergumulan masing-masing mereka, baik itu di rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berkati, biarlah Tuhan terus membuat mereka semakin menjadi berhasil ya Tuhan, memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Inilah menjadi doa kami Tuhan, permohonan kami, syafaat kami. Dan kami yang hadir pada malam hari ini juga kiranya Engkau terus membuat kami semakin militan hanya untuk Tuhan saja. Dan seluruh permohonan kami, doa kami Tuhan, kami rindu disempurnakan oleh doa yang sempurna. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa, berkat yang kudus, berkat kasih karunia dari Gembala Agung kita Yesus Kristus, serta berkat pertolongan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa menghibur kita, memberkati kehidupan kita, menyertai hidup kita mulai malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima
kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati.